Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salat adalah satu dari 5 rukun Islam yang wajib kita dirikan 5 kali dalam sehari. Salat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah solatnya. Bila ibadah syalatnya sempurna maka diterimalah solat, dan seluruh amalnya apabila ditemukan syalatnya kurang atau tidak baik maka ditolaklah syalatnya dan seluruh amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Mungkin ada yang bertanya, ada orang yang rajin solat tapi mengapa syalatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Mulutnya masih saja menceritakan aib orang lain, senang dengan ghibah, menggunjing tetangga, bahkan tak segan untuk menghina dan merendahkan sanak saudaranya. Orang ini berarti tidak merasakan manfaat solat dalam kehidupannya, dia tidak merasakan kenikmatan dari solat yang dilakukannya. Maka besar kemungkinan syalatnya belum diterima oleh Allah, bahkan ada yang celaka dengan syalatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah, maka celakalah bagi orang yang solat, yaitu orang yang lalai dalam syalatnya. Quran Surah Al-Maun ayat 4 dan 5. Ibadah solat merupakan urusan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya solat seseorang hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda solat seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harrani. Sesungguhnya aku Allah hanya menerima solat seseorang yang bersifat tawaduk karena keagunganku, dan tidak mencela makhlukku, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil, dan kepada janda miskin, dan mengasihi pada orang-orang yang terkena musibah. Dari hadits tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ada 6 tanda orang yang diterima syalatnya. Yang pertama, orang yang tawadu kepada Allah. Sifat tawadu dalam solat adalah sifat merendahkan diri, merendahkan hati bahwasanya kita hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia kita adalah orang yang terhormat, tapi di hadapan Allah kita hanyalah seorang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan, jika kita sudah berdiri di atas sajadah, sudah mengangkat tangan untuk takbir, ketahuilah kita sudah meninggalkan dunia, kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tidak sombong. Tawadunya dalam solat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya sesama manusia. Jabatan dan kekuasaan tidak membuat dia sombong karena dia tahu itu semua adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan tidak untuk memperbudak orang lain karena dia yakin hartanya hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan tidak membuat dia tinggi diri karena dia tahu pengetahuannya tidak seberapa dibandingkan ilmu Allah yang maha luas. Orang yang diterima syalatnya akan merasa dirinya tidak lebih tinggi dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Hadits riwayat Muslim. Ketiga, tidak mengulang maksiat. Dalam hidup kita pasti pernah melakukan dosa atau maksiat, entah itu kita sadari ataupun tidak, entah itu besar ataupun kecil. Mungkin kita pernah berbohong, mungkin kita pernah menggunjing tetangga atau menyakitinya, atau mungkin kita pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Yang keempat, mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika kita selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang syalatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak dibandingkan menuruti keinginannya sendiri. Kalima, orang yang gemar berzikir. Sahabat beriman, orang yang diterima syalatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah. Dia selalu menunggu waktu sholat, selanjutnya dengan hati yang gembira karena kerinduannya, sehingga dia akan cenderung berzikir mengingat sang penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan merasa tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Hanya mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang keenam, membantu orang yang susah. Sikap dalam solat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan orang yang syalatnya diterima bukan hanya saat di atas dia melihat ke bawah, bahkan saat di bawah pun atau susah pun dia selalu melihat ke bawah, sehingga secara tidak langsung dia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Dia akan cenderung membantu orang yang lebih susah dari dirinya, sehingga dia akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia dan dekat dengan surga, sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh surga. Solat yang diterima Allah tidak hanya akan berdampak pada dirinya sendiri, bahkan sekelilingnya akan terdampak dari pancaran keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Semoga menjadi salah satu yang diterima syalatnya. Amin ya Rabbal Alamin.